Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 4 yang bernama Rafif Jalaluddin dan beranggota 3 orang. Yang pertama yaitu Eko Andrian, Yulia Syafitri, dan Mulyana. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kebijakan fiskal dengan bentuk-bentuknya. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dapat juga diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk memengaruhi jalannya perekonomian. Menurut Islam, ekonomi Islam pada dasarnya dibagi ke dalam 3 sektor yang utama, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan juga sektor keadilan sosial. Sektor publik merupakan sektor perekonomian yang melibatkan peran negara, dan yang dimaksud dengan sektor publik juga dapat dianggap sebagai sektor fiskal. Bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, penstabil otomatik. Penstabil otomatik adalah bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner adalah langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Yang ketiga, peran kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Peran kebijakan fiskal dalam suatu ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam hal aktivitas ekonomi, yang ditentukan oleh situasi sosioekonominya, komitmen, ideologi, dan hakikat sistem ekonomi. Yang keempat, instrumen kebijakan fiskal dalam Islam perspektif ekonomi konvensional. Adi Warman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen, alat, dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya Mulyana yang akan menjelaskan tentang materi sejarah kebijakan fiskal Islam, yaitu adapun sejarah yang pertama pada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, yang dimana kebijakan pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan pemerintahan. Yang pertama itu di kota Madinah, yang pada saat itu hanya negara yang memiliki sedikit aset karena sumber pendapatan negara yang masih sedikit. Nah, pada negara ini mulai menghasilkan pendapat, yaitu sumber penerimaan pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi 3 kelompok yang utama. Yang pertama itu pada Muslim, non-Muslim, dan sumber lainnya. Kelompok Islam terdiri dari zakat, ushul, zakat fitrah, wakaf, dan nabawi, serta juga tentu saja sedekah seperti sesajen dan kafarat. Nah, ada yang kedua yaitu kebijakan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di mana yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan melakukan langkah-langkah penyempurnaan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memperhatikan kekurangan perhitungan zakat, yang kedua yaitu pengembangan Baitul Mal dan penanggung-jawaban Baitul Mal pada masa Abu Ubaidah. Adapun yang ketiga yaitu menerapkan konsep kebijakan anggaran berimbang pada Baitul Mal. Yang keempat yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, secara individu Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Nah, yang ketiga yaitu adapun kebijakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu di mana adapun langkah-langkah demi kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu dengan
reorganisasi Baitul Mal dengan mengembangkan Diwan Islam yang pertama disebut dengan Al-Divan, sebuah kantor yang ditunjukkan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan pada tunjangan-tunjangan lain. Yang kedua yaitu pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya. Yang ketiga yaitu diversifikasi terhadap objek zakat dan tarif. Adapun yang keempat yaitu pengembangan user ataupun pajak pertanian, misalnya pengembangan per 10 hasil pertanian, yaitu yang terakhir adapun meningkatkan undang-undang perubahan kepemilikan tanah atau land reform. Adapun yang keempat yaitu kebijakan fiskal pada masa Umar bin Affan. Pada awal pemerintahan Utsman mencoba melakukan pengembangan kebijakan untuk tahun. Hal-hal yang dilakukannya yaitu yang pertama itu pembangunan perairan, yang kedua yaitu pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, yang ketiga yaitu pembangunan gedung peradilan guna penegakan hukum, yang keempat yaitu kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia terhadap individu dan hasilnya mengalami peningkatan. Adapun yaitu yang kelima, ataupun yang terakhir, itu kebijakan pada masa fiskal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib antara lain beberapa perubahan politik yang terjadi pada masa Khalifah Ali. Yang pertama yaitu pendistribusian seluruh pendapat yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang menyisikan untuk cadangan. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Adapun yang terakhir yaitu adanya kebijaksanaan pengetahuan anggaran. Dan selanjutnya yaitu adapun materi kebijakan pemasukan dari kaum muslimin. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada usur ataupun pajak, yang ketiga ada wakaf, yang keempat ada amwal fadhal yang berasal dari kata harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Yang kelima yaitu nabawi, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Yang keenam yaitu khumus adalah yang berarti harta karun temuan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh itu kafarat, adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu pada musim haji. Sekian dari saya kembalikan ataupun saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Nerian. Saya akan menjelaskan kebijakan pemasukan dari kaum non-muslim. Yang pertama yaitu ada jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Nah, yang kedua itu ada khoroj. Khoroj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting. Nah, yang ketiga ada usur. Usur adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku setiap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Nah, selanjutnya perbedaan kebijakan fiskal Islam dan konvensional. Kebijakan fiskal Islam menerima APBN yaitu dari kharaj, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain dari kafarah atau denda. Nah, tujuan dari pajak Islam yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi,
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan distribusi pendapatan yang adil, dikombinasikan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam. Nah, sedangkan kebijakan konvensional yaitu menerima APBN dari pendirian BUMN, pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak pembangunan bisnis, dan bentuk pajak lainnya. Nah, tujuan dari sistem pajak tradisional ini yaitu konsep kesejahteraan yang membawa manfaat sebesar mungkin bagi individu di seluruh dunia. Tidak ada yang diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Oke, untuk kebijakan fiskal dalam perspektif Islam, itu kebijakan fiskal dalam keuangan mendapat perhatian serius dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat lunak untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan dalam Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, dan kekayaan serta kepemilikan. Bisa dikatakan kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi. Kenapa Islam bisa dibandingkan kebijakan moneternya? Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat, menyiarkan tentang pentingnya kedudukan. Kebijakan fiskal juga dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijrah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh Nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh Nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, mengapa mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peran penting dalam membangun negara Islam tersebut. Pada masa kenabian dan kekhalifahan, setelahnya kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal National Treasury. Oke, mungkin sekian dari pemateri kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.